Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Syabira Wijaya dari kelas 11 nomor absen 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis 5 kasus kekerasan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, yaitu ada konflik antar pelajar atau yang biasa kita sebut dengan bullying di sekolah. Konflik ini termasuk dalam jenis konflik interpersonal ditambah dengan kekerasan secara psikologis dan fisik. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan status sosial, adanya senioritas, atau kurangnya empati. Bisa berkembang menjadi kekerasan fisik maupun secara verbal. Pendekatan atau penyelesaian yang dapat kita gunakan yaitu ada mediasi oleh guru, lalu yang kedua pendekatan secara restoratif justice, yang ketiga edukasi anti-bullying, lalu selanjutnya transformasi yang dapat kita lakukan atau transformasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu membangun budaya sekolah yang inklusif, yang kedua penguatan karakter dan empati, yang ketiga atau yang terakhir yaitu sistem pelaporan yang aman sehingga tidak akan terjadinya bullying lagi di sekolah atau meminimalisir terjadinya bullying di sekolah. Lalu yang selanjutnya yang kedua yaitu ada konflik rumah tangga atau yang biasa kita sebut dengan KDRT. Jenis konflik ini termasuk dalam konflik interpersonal dan konflik kekerasan domestik. Hal ini dapat dipicu oleh masalah ekonomi, komunikasi yang buruk, atau ketimpangan kekuasaan dalam sebuah hubungan. Pendekatan yang dapat kita gunakan yaitu konseling keluarga, pendampingan hukum, atau psikologis. Yang selanjutnya ada transformasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada edukasi kesetaraan gender, lalu yang kedua ada penguatan hukum perlindungan, yang ketiga ada perubahan pola komunikasi dalam keluarga. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu ada konflik antar kelompok masyarakat. Konflik ini termasuk dalam konflik sosial ditambah dengan kekerasan kolektif. Hal ini atau konflik ini biasanya disebabkan oleh perbedaan suku, agama, atau kepentingan ekonomi. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penyelesaian kali ini yaitu adalah dialog antar kelompok, yang kedua bisa dengan mediasi oleh tokoh masyarakat, lalu yang terakhir bisa dengan rekonsiliasi sosial. Lalu transformasi yang diperlukan yaitu adalah yang pertama membangun toleransi, yang kedua program integrasi sosial, lalu yang terakhir dengan penguatan identitas bersama. Jadi sehingga dalam kasus konflik antar kelompok masyarakat ini bisa berkurang dengan adanya kita bisa meredakan hal ini dengan toleransi yang ada dengan saling memahami satu sama lain. Lalu yang selanjutnya yang keempat yaitu adalah konflik politik atau demonstrasi yang berujung kekerasan. Konflik ini termasuk ke dalam jenis konflik struktural ditambah dengan kekerasan politik. Hal ini dapat terjadi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah atau ketimpangan kekuasaan yang ada. Penyelesaian pendekatan yang kita dapat gunakan di konflik kali ini yaitu yang pertama ada negosiasi antar pemerintah dan massa. Yang kedua ada pendekatan non-represif, dan dialog terbuka. Lalu transformasi yang diperlukan yaitu reformasi kebijakan publik, lalu jadi antar masyarakat dan pemerintah itu kita bisa lebih transparan, jadi tidak ada yang namanya kesalahpahaman. Lalu selanjutnya yang nomor 5 atau yang konflik yang terakhir yang akan saya jelaskan pada kali ini yaitu ada konflik sumber daya alam atau yang biasa kita sebut atau kita dengar dengan perebutan lahan atau perebutan tambang. Jenis konflik ini termasuk pada jenis konflik struktural
ditambah dengan kekerasan ekonomi atau sosial. Hal ini dapat dipicu oleh perebutan lahan antara masyarakat lokal dengan perusahaan. Pendekatan penyelesaian yang dapat kita gunakan yaitu yang pertama, mediasi antara pihak warga maupun pihak perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada pendekatan hukum agraria, yang terakhir ada negosiasi kompensasi. Lalu transformasi yang dapat diperlukan yaitu yang pertama ada pengelolaan sumber daya yang adil, lalu yang kedua ada pengakuan hak masyarakat adat, lalu yang ketiga ada pembangunan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini, yaitu 5 analisis konflik. Yang pertama yaitu ada konflik antar pelajar atau yang biasa kita sebut dengan bullying. Lalu yang kedua ada KDRT. Lalu yang ketiga ada konflik antar kelompok masyarakat. Lalu yang ketiga ada konflik politik. Dan yang terakhir ada konflik yaitu perebutan lahan atau perebutan tambang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.